Judi online telah marak di negara kita. Dan apa penyebabnya? Tentu alasannya adalah karena masyarakat kita ingin mendapatkan uang yang instan, tidak usah bekerja keras, dan ingin kaya mendadak. Namun apakah itu benar-benar gambaran negara kita? Halo, nama saya John Palepi, balik lagi di video Setengah Tua Setengah Muda. Dan kita akan tetap membahas tentang kehidupan-kehidupan yang ada di negara ini. Berbicara tentang uang, tentu uang adalah hal yang sangat utama yang kita butuhkan untuk menjalankan hidup ini. Namun dari berbagai sisi kita bisa melihat bagaimana cara mendapatkan uang itu sangatlah banyak caranya. Terdapat dari sisi hukum negara, mungkin kita bisa mendapatkan dengan cara yang legal ataupun ilegal. Dan karena kita pemeluk Islam terbanyak di dunia, maka kita bisa membahas dari sisi hukum agama itu sendiri yang terdapat hukum halal dan haram. Mari kita lihat dari sisi hukum negara, gimana cara kita mendapatkan uang, dan terdapat dua pilihan yang mungkin tersedia, ada yang ilegal dan yang legal. Untuk mendapatkan uang yang legal tentu kita harus mempersiapkan diri kita dengan cara mempersiapkan fisik kita, otak kita, wawasan kita, kemampuan skill individual kita untuk kita bisa mendapatkan uang secara legal. Nah, dengan cara itu kita bisa menjadi penjual jasa, penjual barang, bisnis dan sebagainya. Namun di sisi lain, dengan cara ilegal juga terdapat banyak cara untuk mendapatkan uang, seperti misalnya jadi bandar narkoba, atau misalkan menjadi begal, atau misalkan jadi pejabat koruptor, atau misalkan menjadi penjudi itu sendiri yang sudah jelas ditetapkan ilegal di negara kita. Beda lagi dengan negara-negara lain seperti Amerika, Swiss dan macamnya yang memperbolehkan judi itu sendiri. Cuman kita berbicara hukum negara dulu, bahwa negara kita mengilegalkan permainan judi gitu. Kita akan spesifik ke pembahasan judi yang cara mencari uang yang ilegal. Judi ini sendiri sudah ada sejak ribuan tahun mungkin ya. Dengan beribu-ribu cara permainannya itu, judi adalah cara kita mendapatkan uang secara instan dengan mempertaruhkan apa yang kita punya, dan yang kalah mungkin akan kehilangan apa yang dia pertaruhkan, dan yang menang akan mendapatkan apa yang dia pertaruhkan dan bahkan berlipat ganda. Itulah pada dasarnya adalah judi pada basicnya. Kok jadi pada basicnya? Lalu kita akan lanjut kenapa judi sekarang menjalar lebih cepat dan lebih instan. Nah, karena adanya perkembangan teknologi seperti yang kita ketahui, judi ini menjadi sangatlah mudah berpindah ke smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Tidak seperti judi terdahulu, judi jackpot atau slot yang sekarang ada ini udah ada sejak lama mungkin di kasino-kasino Amerika ya, yang dikenal dengan nama jackpot. Cuman sekarang berpindah ke smartphone menjadi seperti slot yang kita ketahui saat ini. Mungkin lo tahu saat ini, gua nggak pernah main sekalipun. Lalu apa masalahnya kalau emang judi udah ada sejak lama? Nah, yang jadi masalah adalah ketika semua orang mampu bermain judi dan ketika semua orang tidak mampu mengontrol diri, maka akan ada masalah di sini. Kita mulai dari dampak dari judi itu sendiri. Kita bandingkan judi yang ada jackpot atau slot yang kita tahu ini sejak dulu di Amerika, yaitu kita perlu akses untuk menuju ke lokasi permainan tersebut. Misalkan ke kasino, kita harus pergi ke Las Vegas, misalkan di kasino tersendiri, membutuhkan akses yang sangat lumayan lama dan ada proses gitu. Jadi orang-orang yang menuju ke sana adalah orang-orang yang benar-benar mencintai dunia judi gitu. Tentu itu tidak dibenarkan ya secara hukum di negara kita dan agama. Balik lagi, gua akan berpatok tidak akan keluar dari pakem-pakem ini dulu. Beda lagi kalau kita akan membahasnya secara liberal nanti. Cuman kita akan pakem di sini dulu aja. Nah, itu kan membutuhkan passion yang tinggi dan orang-orang yang emang benar-benar mencintai dunia judi gitu, udah kecanduan mati. Itu pun membutuhkan akses yang sangat ribet gitu. Nah, berbeda dengan judi slot yang kita hadapi saat ini, mereka sudah menjalar ke smartphone kita, di mana semua orang bisa memainkannya. Termasuk orang yang tidak punya logika, orang bodoh, orang tolol, orang pintar sekalipun ada yang memainkannya gitu. Dan apa dampak dari permainan judi di smartphone ini? Orang-orang yang tadinya memiliki mimpi atau memiliki harapan untuk berjuang, beberapa cerita yang gue dengar, ada orang-orang yang mulai shifting, dia merasa judi ini adalah jalan pintas gitu, bahwa dia gak perlu untuk kerja keras lagi, lebih baik dia menghabiskan waktu bermain slot ini gitu. Meskipun
ya taruhannya sedikit-sedikit gitu, tapi dia memiliki harapan di sini dan akhirnya lambat laun semua uang yang dia dapatkan beralih ke arah judi slot ini, bukannya ke arah kehidupan yang lebih menguntungkan dia secara individu gitu. Misalkan dia punya uang 300.000, dia les apa, belajar apa, dia memilih untuk menaruh uang itu di judi online ini agar mungkin berharap dapat 100 juta misalkan, untuk tiba-tiba jadi merubah hidupnya, dia tidak usah bekerja keras lagi. Tentu ini adalah logika yang sangat bodoh ya, sangat tidak relevan untuk dipertahankan logika seperti ini, karena judi ini sendiri tentu adalah karya manusia. Judi ini adalah website ini adalah wadah untuk mereka mengeruk uang dari negara kita. Tentu targetnya adalah orang-orang yang depresi tentang ekonomi, atau orang-orang yang ya masih rentan secara pikiran, anak-anak muda gitu, atau orang-orang miskin. Let's say misalkan kalau sebelum ada judi online ini ada seorang petani yang penghasilannya 100.000 per hari. Dulu sebelum ada judi slot ini, dia akan membelikan uangnya untuk rumah tangganya, dia membelikan ke warung untuk beli makanan, tempat sayuran, untuk mempersiapkan makanannya. Tentu uang tersebut akan berputar ke pedagang itu akan belanja lagi dan perputarannya akan terus berjalan. Nah, setelah petani ini mengenal judi online ini atau slot ini, dia akan bergeser untuk memainkan 50.000-nya misalkan untuk bermain slot. Tentu ini akan mengurangi pemasukan perputaran ekonomi negara. Nah, kita jangan dulu jauh ke arah negara dulu deh. Tentu ini akan mengurangi pemasukan untuk keluarganya sendiri. Nah, sementara petani ini mengharapkan uang yang lebih besar, namun kenyataannya dia mendapatkan kerugian yang terus menerus. Nah, justru ini akan menghancurkan perekonomian negara kita dan perekonomian si petani ini sendiri. Dan siapa yang dapat keuntungan di sini? Tentu adalah seorang bandar slot itu sendiri, yang diindikasi mungkin bukan dari negara kita ya. Nah, itu adalah sebuah kerugian yang mungkin terlihat kecil, namun dampaknya sangatlah besar kepada negara kita di kemudian hari. Bayangkan saja kalau semua pemuda di negara kita yang rata-rata umur 17 sekarang, mimpinya adalah kaya dari main slot, dan uang yang dia punya saat ini untuk bermain slot, tidak memikirkan harapan untuk maju di kemudian hari, membangun diri sendiri, tentu dia akan menjadi masa depan yang wasted, yang terbuang. Tapi gue juga gak bisa tahu masa depan orang, cuman ini kita berindikasi dari data aja dulu, karena sekarang udah hampir 2 triliun masuk ke hilang gitu, maksudnya hilang di pemasukan negara. Jadi ekonomi kita yang harus 2 triliun ini muter ke negara lagi dan balik lagi ke kita, ini akhirnya hilang. Berarti ada perampokan di sini. Nah, itu adalah merugikan kita. Bayangkan kalau generasi ini terus berjalan, maka judi online akan mengambil semua generasi kita untuk fokus mencari duit instan ini. Dan gua nggak tahu apakah negara kita akan menjadi negara yang berkembang atau negara yang bangkrut. Nah, maka dari itu gua akan berusaha keras di sini untuk menjadi salah satu bagian yang berusaha untuk merubah mindset di sini, bahwa orang-orang tolol ini harus segera diingatkan bahwa bermain judi online itu tidak akan membuat kalian kaya. Bermain judi online ini tidak akan membuat kalian menjadi seseorang yang sukses. Tentu karena banyak contoh di lingkungan kita sendiri bahwa banyak orang yang bangkrut, menjual mobil, menjual rumah dan sebagainya. Itu hanyalah sebuah kehancuran yang direncanakan kalau menurut gue pribadi. Jadi judi online ini adalah sebuah kelam yang harus kita tinggalkan pelan-pelan. Nah, mari kita masuk ke alibi. Alibi di sini ada beberapa banyak alibi, mulai dari yang rendah dan mulai yang berat gitu. Kalau misalkan kita mulai dari yang rendah dulu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ya kita cuma iseng-iseng doang kok gitu. Cuman kalian tahu gak kalau iseng-iseng kalian ini berdampak kepada orang lain. Misalkan yuk pasang yuk 50.000 misalkan. Nah, ini mungkin hanya iseng buat kalian. Namun sebagian orang yang telah kecanduan oleh judi online ini adalah sebuah ketertarikan terus menerus, karena ada sebuah lingkaran setan yang terus menggoda dia gitu. Nah, jadi sekecil apapun ini adalah sebuah lingkaran setan kalau menurut gue pribadi. Lalu kita akan geser ke misalkan alibi yang mulai berat gitu. Nah, misalkan ada orang yang cukup kaya lah, memiliki mobil, rumah dan sebagainya, udah cukup settle, dan masih mau memainkan judi online ini, slot ini. Dia akan beralibi ya karena ekonomi kita lagi seret gitu. Akhirnya mereka berpikir untuk memutarkan barang-barang mereka, menjual barang mereka, main judi abis-abisan
Gua ada contoh orang yang udah kaya punya Alphard dan mobil Camry, hilang 2 untuk bermain judi. Nah, kalian boleh tonton di YouTube Epres Media ya. Kalian boleh tonton, namanya Mas Bayu. Dia adalah orang yang benar-benar kehilangan 2 mobil karena judi online ini. Dia kecanduan lingkaran setan, dia merasa tertantang terus setiap kalah dan habis miliaran men. Dan menurut gua ini adalah waktunya untuk kita bangkit lagi, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih maju lagi, lebih pintar, karena kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Dari hal kecil bisa membuat jadi perubahan yang sangat besar. Kalau kita menganggap judi ini kecil, lama-lama akan membesar, menghancurkan, menggerogoti negara kita. Dan maka dari itu kita akan coba mulai untuk bergerak, bergeser ke arah yang lebih masuk akal, bahwa judi ini adalah sebuah akhir men. Kita akan akhiri dan kita akan hindari orang-orang yang kecanduan judi ini, agar dia tidak memiliki lingkungan lagi, sehingga dia tidak memiliki gengsi-gengsi itu lagi, dan dia akan berpikir sendiri pada akhirnya dan menghentikan judi online ini. Semoga ini bisa terjadi. Jangan mau kemakan sama omongan-omongan promosi teman-teman kalian. Yuk kita pasang yuk, iseng-iseng doang yuk. Man, no. Jangan pernah mau. Apalagi buat kalian yang belum pernah. Nah, inilah satu sisi buruk dari segi judi ilegal ini, judi online ini. Kalau kalian main judi, main aja ke kasino men, bawa uang 100 juta, setelah selesai beres pulang, nggak akan kecanduan tiap hari gitu. Lo tinggal nabung lagi, main lagi, itu mungkin menurut gua masih masuk akal lah. Tapi kalau judi online ini udah benar-benar merenggut kehidupan kita secara manusia ya, secara otak juga. Banyak orang-orang yang otaknya menjadi berubah haluan gitu, bahwa ngapain sih kerja gitu, ini akan melelahkan. Lebih baik gua main judi online, lebih cepat, lebih instan, lebih tinggal pencet-pencet doang, pencet. Lu bayangin kalau lu bet 1 juta sekali pencet, lu 5 kali pencet udah 5 juta. Nggak sadar itu lu. Dan itu ternyata membuat lu menantang ya, bukan malah kehilangan uang. Nah, itulah sisi buruknya. Jadi ini saatnya untuk kita membuka pikiran kita, jangan mau jadi orang tolol, dibodohi oleh orang-orang Thailand, Vietnam, ya Asia lainnya. Kita harus jadi orang Asia yang lebih maju. Inilah saatnya. Orang-orang yang lagi main slot ini gak akan mungkin peduli sama video kayak gini, tapi ya intinya gue akan mencoba berkontribusi untuk membuka pikiran-pikiran orang-orang tolol ya. Oke, gitu aja dari gue, John Palepi pamit. Sampai bertemu lagi selanjutnya.